よ、お前らさ、親子のもんか。花岡不二夫って知ってっか？どうなんだよ。知らねえよ。有名人じゃねえのかよ。お前に負け続けたガキの頃さ、相手になってやるって。Hello Brovers, di video kali ini kita bakal recap alur cerita series dari Six From High and Low to Wars. Series ini sendiri belum lama dirilis, sekitar 3 bulan yang lalu lah ya kayaknya. Cuman gue baru dapet yang versi subtitle Indonya sekarang cuy. By the way, kalau banyak yang nanya soal Mr. Robot gimana Sans Boy, pokoknya tiap gue upload ini gue bakal upload juga Mr. Robot. Oke, sebenarnya Aing tuh udah rada gimana ya, udah rada gumoh gitu bahas Mr. Robot ya, makanya Aing cari sampingan kayak gini. Jadi biar ada teman selain Mr. Robot aja gitu, cuman beda jam waktu tayangnya aja. Oke, back to topic. Series ini tuh berkisah tentang setelah kejadian perang besar antara sekolah Oyakoko dengan Housen Academy yang dipimpin oleh Sachio Ueda. Dan di timeline series ini Murayama sudah memutuskan untuk lulus dan tidak mau terlibat lagi dengan Oyakoko. Sebenarnya nggak Murayama doang sih, tapi ya 3 sejoli itulah ya. Ya pasti kalian tahu lah ya kalau udah ngikutin dari awal gitu kan. Buat yang masih belum paham, gue udah bikin recap alur cerita dari film High and Low to Wars the movie, terbagi menjadi 2 part kalau nggak salah ya, dan udah tembus 1 juta. Gelo. Kayaknya emang subscriber gue teh keras-keras gitu kan. Series ini sendiri bakal berfokus pada 6 tokoh intinya, yaitu Fujio, Arata, Seiji, Masaya, Shinya, dan Madoka. Yang mana mereka berenam ini kan udah kayak bersahabat dari kecil kan. Jadi bonding karakternya itu udah kebentuk di High and Low to Wars Zero dan juga High and Low to Wars yang versi movie. Nah, di series ini sendiri pihak studio tinggal ngembangin 6 karakter ini makin kuat lagi nih. Oke, tanpa banyak cincong lagi langsung aja kita gaskan. Kayaknya kita bakal tabrak 3 episode ya. Ya langsung aja, welcome back to Clip on X series. Episode 1 dibuka dengan Fujio Hanaoka, Jamuo, dan Tsukasa yang ketemuan di terowongan. Di sini Fujio sangat kaget dengan Tsukasa yang dideketin banyak cewek karena ketampanannya itu. Berbeda dengan Fujio yang justru ditakutin karena untuk saat ini Fujio kan terkuat gitu, nomor 2. Nomor 1-nya masih Todoroki. Murayama jatuhnya kan udah nggak kehitung karena sudah bukan bagian dari Oyakoko. Namun secara tiba-tiba ada abang-abangan dari Chisoka datang membentak mereka. ほら来た。モテモテだな。想像以上にチビなんですけど。Jelas abang-abangan ini nggak tahu kalau Fujio itu adalah orang terkuat nomor 2 di Oya. Fujio pun memutuskan untuk meladeni abang-abangan itu hanya dengan beberapa detik saja. By the way, mohon maaf musiknya copyright boy, jadi mau gue beli license-nya juga bingung gitu, nggak ada di daftar list anjir. Jadi ya udahlah ya, pakai backsound pengganti aja. Setelah dari pertarungan singkat itu, Jamuo mengajak mereka berdua makan monjayaki bersama, namun ternyata Fujio itu tidak bisa karena Fujio ada janji dengan 5 sahabatnya itu untuk membongkar sebuah kapsul waktu yang mereka kubur 10 tahun yang lalu. Fujio pun pamit untuk pergi ke sana. Di perjalanan Fujio kembali mengingat masa-masa indahnya dari mulai awal kenalan, kemudian si nenek meninggal, lanjut dengan perang gabungan antara Housen dan juga Oya lawan Kirda. Kemudian title series Six From High and Low to Wars pun muncul. Berlanjut pada Masaya Ochi dan Shinya Ochi yang masih melanjutkan pekerjaan kuproinya. Kali ini mereka bekerja di daerah Chiseeng cuy. Saat makan siang, Shinya dibuatkan bekal oleh Madoka yang kini menjadi pacarnya. Dan kalian bisa lihat sendiri porsinya si Shinya. Kuproi adukan juga makannya nggak segini kayaknya deh. Sedangkan Masaya membawa sebuah makanan kayak sejenis kue bolu atau gimana ya, gue kurang ngerti dah. Pokoknya kue khas Jepang lah. Kemudian diperlihatkan Madoka yang ingin makan bekalnya juga dengan ukuran yang sama seperti Shinya.
インスタに私のベンチャー載せちゃうもんだからさ。知ってたわ。つかさ、もう無理っしょ。だって全校生徒の前で変質さボッコボコにしちゃう。愛しい深夜、私の愛が詰まっ。いただきまーす。本当か？それともリスか？いやもうめっちゃ運動してたくさん頭使ってたくさん寝て。Kemudian berlanjut pada Arata yang kini bekerja mencari nafkah yang halal dengan menjadi tukang las di salah satu industri daerah Grogol. Saat jam istirahat, Arata ditemani oleh bapak-bapak yang berasal dari kota Tohoku, yang mana si bapak ini menilai kalau Arata itu bisa sukses seperti anak muda lainnya dan mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang layak. こったらきつい仕事じゃなくてよ。いやこのざまよ。あらちゃんは俺たちとは違うよ。ほんといい生活する人だよ。 Berlanjut pada satu toko lagi yang bernama Seiji yang kini menjadi penjaga Indomaret di daerah Cibitung. Saat jam istirahat, Seiji ternyata bernasib sama seperti Arata di mana rekannya menyarankan untuk kerja di tempat yang lebih layak lagi karena Seiji masih sangat muda. Beberapa saat kemudian rekan kerja Seiji datang memberikan sebuah foto nilai dari anaknya yang satu SMA dengan Seiji dan ternyata Seiji mendapatkan predikat sebagai siswa tercerdas. Di sini membuktikan ya kalau orang yang cerdas itu ya nggak malu gitu kan start dari nol di tempat sejenis Indomaret kayak gini. Berlanjut pada Fujio yang melewati rumah susun Hope Hill, tempat mereka berenam dulu berasal hingga bersahabat seperti sekarang. 大きな団地だったんだ。別の棟には司も辻も柴間ももちろんあいつらとも遊んだりしたけど、いつも一緒につるむのはあの6人だったな。多分政治でもわからないだろう。 Sesampainya di lokasi ternyata sudah ada Masaya, Shinya, dan Madoka yang berusaha menggali kapsul waktu itu. Beberapa saat kemudian datanglah Seiji dan Arata juga yang baru balik kerja. Di sini kita baru mengetahui kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya Seiji. Makanya mereka merayakannya dengan membuka kapsul waktu. Saat mereka sedang berusaha menggali kapsul, kita diberi kejelasan sedikit tentang backstory-nya Seiji yang ternyata 10 tahun yang lalu tepat di ulang tahunnya ini, ayahnya yang bekerja di kepolisian dikabarkan meninggal dunia. Sejak saat itu Seiji selalu murung saat hari ulang tahunnya karena tidak ada ayahnya di sampingnya. 優しい自慢の親父さんだ。その年の誕生日にはあの時の誠治の顔が今だ。そんな理由なのかもしれないけど、笑った誠治の顔が見たかったんだ。誠治の誕生日に俺たちはここに来てタイムカプセルを見た。とみんな誠治が笑った。 Saat kapsul waktunya ditemukan, mereka pun langsung membukanya dan membacakan masing-masing impian yang mereka tetapkan 10 tahun lalu. Seiji ingin jadi polisi seperti ayahnya. Madoka ingin jadi pemain klarinet. Shinya ingin menaiki Nanaha. Fujio ingin jadi manusia gaji dan selamatkan dunia. Masaya ingin menguasai dunia, sedangkan Arata ingin jadi chef nomor 1. Yang mana di sini Arata itu sendiri ayahnya adalah seorang chef, namun sudah meninggal saat Arata itu masih kecil. それから俺たちは今の自分の写真とさらに10年後の自分を描いて、なんで描いたかったよ。そんなことは言えねえよ。 Berlanjut pada murid SMA yang lari ketakutan karena habis dihajar oleh seorang pria misterius yang menanyakan tentang Fujio Hanaoka. Yo, お前らさ、親子のもんか。花岡不二夫って知ってっか。どうなんだよ。 知らねえよ。有名人じゃねえのかよ。 Pria itu bernama Motoaki Sakata. Berlanjut pada mereka berenam yang pulang dari tempat tadi. Di sini Shinya dan Masaya ternyata menjual motornya demi membeli sebuah rumah. Jelas di sini Arata merasa tidak enak karena sebelumnya kan mereka berdua itu memberikan uang yang sangat besar kepada Arata. Seiji dan Fujio pun memutuskan pulang bersama. Yappa ramen daro. それはまさか深夜とどかが好き。俺三原のスーパーでバイト始めたの。え、今度顔出して。あ、分かった。また。
Saat berpisah dengan Fujio, Seiji tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Yang mana saat Fujio berjalan pulang, ia sempat mendengar suara sirene ambulans, namun ia tidak menghiraukannya. By the way, saat Fujio di perjalanan ini, kita bisa lihat di belakangnya seperti ada mobil yang mengikutinya. Episode 1 pun berakhir. Oke, kita langsung gaskan episode 2 cuy. Di episode 2 kita diperlihatkan Seiji yang sebelumnya ditabrak oleh mobil misterius dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Title 6 From High and Low the Wars pun muncul. Berlanjut pada keesokan harinya di mana Fujio dikejar oleh abang-abangan Kuproy. Kemudian Madoka yang menyiapkan bekal untuk Shinya, Arata yang kembali ngelas, dan juga Shinya Masaya yang kembali ke pekerjaan mereka. Di sini Masaya dan Shinya itu ngopi santuy dulu di ruangan bos mereka, yaitu ayahnya Seiki, yaitu ya Masato Raseki. 去年もやったろ養護施設のうちの社長そういうの大切にする人だからよ。子供たちに大受けだったよなまあそれがうちの社長顔は狂気そのもんだけどな。ということはまた練習が。その気持ち悪いさ気に入ったの？なのお前かぶろうかBerlanjut pada Arata yang diajak makan siang di tempat yang gak biasanya oleh rekan kerjanya itu. おいあらちゃんよはい。い昼飯でいくら出せる600円この頭の中さ入ってんだよただね洋食屋があんべや行くべデンさんよく行くんすか？おう行く行くちょっと並んでんなサスケねえべ大丈夫です。 Singkat cerita, Arata memesan omurai sesuai rekomendasi dari rekannya itu. Saat makanan sampai, Arata pun mencobanya dan ternyata rasanya sangat enak sekali, membuat Arata sedih karena teringat omurai yang disajikan oleh ayahnya dulu. 俺じゃあそのオムライスで。どんなに辛い美味しいもの食べればうめえもんにゃさんいそうっすよね。ただきます世界一うまいだろ。おいどうしたんだあらちゃんよめちゃくちゃうまいっす。俺感激しちゃって隠し味の味噌が絶妙なアクセントになってますね。 Dan kita diperlihatkan kira-kira 2 detik scene di belakang Arata terdapat seorang koki yang menatap Arata. Kira-kira siapa ya nih orang? Berlanjut pada Jamuo, Suji, dan si Baman yang makan di warung si nenek. Beberapa saat kemudian Fujio dan Tsukasa pun datang untuk bergabung bersama mereka. Dan ternyata si Baman dan Suji ini nongki sama Fujio itu karena pemimpin mereka yaitu Todoroki sedang mancing di laut, karena ternyata itu hobinya Todoroki cuy. Jadi baru di reveal ya hobinya Todoroki itu apa. Di sini Suji dan si Baman pun menjelaskan maksud mereka menemui Fujio karena mereka ini juga ingin mengadukan sesuatu tentang pria bernama Sakata Motoaki yang kabarnya mengincar Fujio Hanaoka yang baru naik tahta menjadi orang terkuat nomor 2 di Oyakoko. そうそれだ。あの元明な。ああ。悪い俺全然わかんない。そうだっけ。元明君が駅前の通りで見かけてよ。藤尾相変わらずモテモテだな。 Di sini Motoaki meminta pada murid tersebut yang diinterogasi ya untuk menusuknya. Dari sini kita bisa tahu pria seperti apa Motoaki itu. 知らねえよ。有名人じゃねえのかよ。いいね君。Berlanjut pada Masaya yang pergi ke toko kue, dan ternyata Masaya ini sengaja membeli bolu gulung yang dibuat toko itu karena penjaga tokonya sangat cantik. Penjaga toko itu bernama Ichikawa Maho.
Tanpa disangka-sangka hubungan mereka berdua diketahui oleh kakaknya yaitu Shinya. Berlanjut pada Arata yang kembali datang ke restoran tersebut untuk mencoba menu yang berbeda. Di sini Arata sangat menyukai semua menu di restoran tersebut karena rasanya sama persis seperti hidangan yang disajikan dulu saat ia masih kecil oleh ayahnya. Setelah makan, Arata mengikat tisu di garpunya yang menandakan makanan tersebut enak. Kebiasaan itu sudah dilakukan Arata dari kecil. Sang Pak Koki yang melihatnya pun merasa heran. Malam harinya Shinya dan Masaya makan malam bersama dengan hidangan yang dimasak oleh Madoka. 何これ全然ダメだから前から言ってるでしょドカちゃん深夜さんはこっちの方が我が家も賑やかになりましたね俺たち喧嘩なんだっていつもいなかったからな。考えようぜって藤尾らしいよな。お前そこ覚えてねえのかよ言わせてもらいますけど、あんたの食欲の方がよっぽど体に良くないって私だってまどかですから間を抜かさないでもらえますか。さんつけたってねズミはズミなのしょうもな。 Berlanjut pada Arata yang kembali datang ke kedai tersebut, tapi bukan untuk makan, melainkan untuk menjadi karyawan di sana. Bahkan, ia rela digaji rendah asalkan dapat belajar memasak dengan koki itu. Sang pemilik kedai pun menyetujuinya dan menyuruh Arata untuk datang besok. Namun anehnya, di sini pemilik kedai sudah mengetahui nama panjangnya Arata. マスターの弟子になりたいんです。前川新くんでしょ。明日から来てもらえるかなありがとうございます Di sisi lain, Fujio bertemu dengan Madoka yang habis makan malam bersama dengan keluarga Ochi. Namun di sini Madoka menanyakan perihal Seiji yang gak ada kabar secara mendadak. そういえばさ、誠治と連絡取ってる？いや希望の星は俺たちみたいに暇じゃねえんだよ。ああ、俺は塚さん家で晩飯ごちそうになってその帰りだ。ああ、そういや別になんもない。 Madoka dan Fujio pun memutuskan untuk mengobrol di tepi sungai, yang mana Madoka itu membicarakan mengapa ia bisa suka dengan Shinya. Di sini Madoka juga berusaha berjuang untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus dan juga menang di perlombaan klarinet. Saat mereka berpisah, Fujio memutuskan untuk ke tempat kerjanya Seiji di dekat rumahnya. Dan sesampainya di sana, Fujio sangat kaget sekali karena mendapat kabar kalau Seiji kecelakaan di hari yang sama saat mereka terakhir bertemu. あなた知らなかったの？はい。 18日の金曜日よ。これがわからないのよ。いや、私たちはさ、どこの病院かもわかりませんか？知ってるからって伝えて。知らなかった。あの後誠治がそんな目に遭ってたなんて。誠治！ Fujio pun langsung berlari ke rumah sakit Kitahara tempat Seiji dirawat. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, kita lanjut lagi. Episode ketiga dibuka dengan Fujio yang akhirnya sampai di rumah sakit Kitahara tempat Seiji dirawat. Namun ia tidak diperbolehkan masuk oleh satpam. Namun ia bertemu dengan sepupunya Seiji yang bernama Nami. Mereka pun memutuskan untuk mengobrol bersama di luar. ほら、したり、いろいろ手伝ってて。で、まあ、もうまだはっきりしてないし。 Nami pun menjelaskan kalau Seiji belum siuman karena cedera kepala serta kaki dan tangannya juga cedera juga. Untungnya nyawa Seiji tidak terancam karena cederanya tidak sampai membuat luka berat. Nami pun menyuruh Fujio untuk tetap santuy dan percaya bahwa Seiji akan baik-baik saja. Keesokan harinya Fujio sedang berada di bawah flyover untuk menunggu kabar dari rumah sakit. Beberapa saat kemudian Tsukasa datang karena khawatir pada Fujio. Namun tiba-tiba si abang-abang sompral datang untuk bertemu dengan Fujio.よ。思い出した。坂田元明だろ。正解。お前に負け続けたガキの頃さ、相手になってやるって。
Namun Fujio menolak tawaran pertarungan dari Motoaki dan pergi dengan santuinya. Hatuh si Eta makan gak ada apa-apanya gitu sama Fujio. Di sisi lain Seiji yang ditemani Nami masih belum siuman juga. Lanjut pada Arata yang kini menjadi pegawai restoran yang mana rekan kerjanya dulu sangat kagum dengan keberanian Arata untuk keluar dari zona nyamannya. Berlanjut pada Masaya yang kembali datang ke toko kue langganannya untuk melihat perempuan yang ia sukai bernama Ichikawa. Namun di sini Ichikawa sedang digoda oleh fuckboy Kalibata. Di sisi lain saat restoran sudah tutup, Arata diberitahu oleh Pak Koki kalau si bapak kenal sekali dengan ayahnya Arata dulu karena sempat bekerja di restoran yang sama. Maka dari itu cita rasa masakannya hampir sama dengan masakan ayahnya Arata. 同じレストランで料理の勉強していたんだ。一緒に作ったもんだ。 Pak Tomohiro juga menceritakan kalau dulunya itu ayah Arata ingin sekali membangun restoran ini berdua dengan Pak Tomohiro. Akan tetapi ayah Arata meninggal duluan. Namun secara kebetulan anaknya yaitu Arata bisa bergabung dengan Pak Tomohiro untuk mengembangkan restoran ini. 本当は君のお父さんと一緒にやるはずだった。だからここは大々手だ。必死になって今までやってきた。こういうのを運命っていうのかな。あなたが初めてここに来た時、私たちも驚いたのよ。あれも正弘の昔からの癖だった。本当に腕のいいコックさんだったのよ。 Pak Tomohiro juga memberitahu bahwa kebiasaan Arata yang unik juga merupakan keturunan dari ayahnya yang sering melakukan kebiasaan yang sama yaitu melipat tisu. Arata juga sangat terharu karena seisi menu yang ada di restoran itu benar-benar mirip sekali dengan hasil masakan dari ayahnya, yang membuat Arata selalu mengingat kasih sayang dari ayahnya itu. あれ親父の味だったんだ。君の味覚はそれを君にこの味を嬉しいと思うよ。世界一うまいだろ。はい。 Lanjut pada fuckboy Kalibata yang tadi dan sekarang dia itu datang ke markasnya yang mana saat ini markasnya sedang kedatangan bosnya yang ternyata si fuckboy ini disuruh untuk membawa Ichikawa Maho si penjaga toko kue tadi oleh bosnya itu. Kira-kira siapa ya nih orang? Lanjut pada Madoka yang sedang latihan bermain klarinet. すいませんご迷惑です。心があれはお坊さんではなくてな。もう一個ちょうだい。 Keesokan harinya si fuckboy datang lagi gitu kan buat mengajak Ichikawa bertemu bosnya. Namun kali ini ada Masaya yang melindunginya. Ichikawa pun jadi terpesona dengan si Masaya. Di sisi lain, Suji, Shibaman, dan Tsukasa datang ke tempat kerjanya si Motoaki yang mana Motoaki ini memang dari dulu dikenal di rusun Hope Hill. Motoaki juga dari kecil udah hidup dengan keadaan keluarga yang serba kekurangan. Ditambah lagi ayahnya meninggal dan beberapa bulan yang lalu ibunya juga meninggal. Di sisi lain, Fujio yang sedang jalan-jalan santuy di jembatan Pasar Bo dikagetkan dengan berita bahagia kalau Seiji telah siuman. Namun ia disuruh pulang ke rusun karena kunci rumahnya hilang, jadi ia harus menolong ibunya buat ngejebol pintu. Di sini ibunya Fujio berkata kalau sebentar lagi ibunya itu bakal dilamar. 何バカなこと言ってんのよ。そんなんで人に来てもらったら諦めたらそこで野宿だよ。お母さんさ近いうちにプロポーズされるかも。マジかよ。もうガンガン出してくる人がいるわけさ。置いときすぐ業者呼べるのはどこなのかよ。母さんもまだまだいけるだろ。 Beberapa saat kemudian Arata datang menemui Fujio dan ibunya yang mana Arata itu sekarang jadi tetanggaan gitu kan sama mereka. Jadi kayak jarak rusunnya Arata yang sekarang sama Fujio itu nggak jauh gitu cuy. Lanjut dengan pembicaraan Arata dengan Fujio yang mana Arata di sini sangat senang sekali bisa menjadi murid dari teman ayahnya dulu karena Arata sangat percaya bahwa ia bisa menjadi chef terkenal seperti Chef Juna ataupun Chef Arnold. Ini semua berkat Fujio yang sudah menyadari
menyadarkan Arata agar tidak kecemplung jualan narkoboy lagi. Arata pun memotivasi Fujio untuk menjadi dirinya sendiri. 俺さ、自分の人生の全てをかけてもいいって思えること。おめえに何がわかんだよ。あの味は忘れらんねえよ。新たなら作れるよ。じゃあ一応俺の方が一つ年上だから、あれをやったらまずいかなとか、これをやったら嫌われるとか、そんなのか。分かった。そうするよ。 Di sini Fujio ingin memberi kabar soal Seiji namun tidak jadi karena Arata sedang fokus gitu kan latihan jadi koki. Kemudian diperlihatkan Seiji yang sudah siuman dan diberitahu kalau Fujio akan menjenguk. Namun di sini ekspresi dari Seiji malah kayak merasa khawatir. Episode 3 pun berakhir. Yuk kita gaskan 3 episode lagi gitu cuy, kita upload besok. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Gue Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time. Bye bye.